Salam bagi kita semua. Saya akan membawakan khotbah tentang penguasaan diri. Next. Sebelum itu, saya ingin bertanya, apa itu penguasaan diri? Secara alkitabiah, penguasaan diri berarti kemampuan untuk mengendalikan, menguasai dan memberhentikan seluruh keinginan negatif yang ada pada diri kita. Penguasaan diri bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah kekuatan sejati. Keberhasilan terbesar seorang manusia bukan saat ia mampu menaklukkan orang lain, melainkan saat ia mampu menaklukkan dirinya sendiri. Firman Tuhan dalam Galatia 5 pasal 2, dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23, mari kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Meningkatkan kita bahwa penguasaan diri adalah buah roh, artinya penguasaan diri adalah hasil nyata dari kehadiran dari pekerjaan Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Next. Bidang-bidang penguasaan diri ada 3. Penguasaan perkataan. Kita harus menguasai perkataan kita. Kita harus pikir dulu sebelum berkata atau mengatakan sesuatu kepada seseorang, karena bisa saja perkataan kita itu menusuk ke dalam hati seseorang. Yang kedua ada penguasaan pikiran. Kita harus menguasai pikiran-pikiran yang negatif. Kita harus membatasinya, kita harus memberhentikannya. Karena kalau kita berpikir tentang hal negatif, kita bisa saja melakukan aksi tersebut. Yang ketiga, penguasaan keinginan daging. Kita itu harus menguasai keinginan daging atau hawa nafsu. Kita harus memberhentikan atau keinginan untuk membalas dendam. Next. Berkat penguasaan diri. Pertama, kita memperoleh ketenangan jiwa. Orang yang menguasai diri tidak akan mudah berpikir oleh keadaan atau perkataan orang lain. Kedua, kita terhindar dari kehancuran. Penguasaan diri menjaga kita dari keputusan-keputusan impulsif yang mendatangkan penyesalan seumur hidup. Ketiga, hidup kita menjadi kesaksian yang hidup. Karakter kita yang tenang, bijaksana, dan penuh kasih akan memancarkan kemuliaan Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Tokoh-tokoh yang dapat menguasai diri. Pertama ada Mahatma Gandhi. Dia dengan kelompoknya itu sering banget disiksa oleh orang Amerika. Mahatma Gandhi ini tuh berusaha untuk mendapatkan hak milik kelompok-kelompoknya. Meskipun dia sering disiksa, dia tidak pernah sama sekali terlintas di pikirannya untuk membalas dendam kepada orang-orang Amerika. Padahal dia memiliki kuasanya. Itulah yang namanya penguasaan diri. Yang kedua ada Viktor Frankl. Viktor Frankl ini itu di penjara dan semua yang milik dia dirampas. Istrinya, keluarganya tewas terbunuh di hadapan mata dia. Bahkan dia itu disiksa. Banyak banget bekas pukulan yang ada pada tubuh dia. Tapi pada saat dia keluar dari penjara tersebut, dia memiliki kuasa untuk membalas dendam. Tetapi dia tidak membalas dendam, dia memilih untuk menahan amarah dia untuk diri dia sendiri. Yang ketiga ada Nelson Mandela. Nelson Mandela ini adalah salah satu presiden di South Africa yang berkulit hitam. Dia mendapatkan alih karena karena kerja keras dia. Dia mempunyai kuasa untuk membahas orang yang sering menghina kulit hitam, tapi dia tidak pernah melakukan itu karena dia tahu bahwa kalau dia melakukan itu pasti memiliki fatal yang besar. Next. Kesimpulannya hari ini, ingatlah bahwa penguasaan diri adalah benteng yang menjaga hidup kita tetap aman di dalam Tuhan. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita bebas melakukan apa saja yang kita mau, melainkan kita telah
dimerdekakan untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jangan berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Mari kita datang bersujud kepadanya setiap hari, memohon agar Roh Kudus terus menuntun hati, pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan khotbah saya. Amin.